طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada petang atau malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan kita insyaallah lanjutan dari sifat salat al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan ini mendadak tadi di jalan sebetulnya lagi mau khutbah seingat saya, dan mohon maaf tadi baru datang ke sini karena lewat dari UKI, macetnya luar biasa setelah ngajar di Cipayung. Terakhir sampai mana kemarin itu? Sujud. Sampai mana sujudnya itu? Subhana rabbiyal a'la. Taib. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menganjurkan bacaan di dalam sujud itu adalah Subhana rabbiyal a'la, dan ini satu dari 12 variasi bacaan sujud, dan itu yang beliau baca ketika di dalam sujud. Artinya varian yang lain itu kemungkinan besar tidak sampai kepada beliau. Ada 12 variasi bacaan sujud. Kemudian lebih lanjut Imam Al-Muzani mengatakan pada saat posisi sujud hendaklah ia meregangkan kedua siku dari kedua pinggangnya, tidak menempelkannya, sehingga seandainya tidak menggunakan sesuatu pakaian maka terlihat kedua ketiaknya Rasulullah SAW, ya, sebagaimana kita tahu pada saat kemudian seorang itu sujud ketika dia tidak pakai pakaian atau ketika pada saat ihram lah seperti itu, biasanya sampai kelihat ketiak itu dari belakang. Ini artinya memang posisi tangan Rasulullah SAW dan juga yang dicontohkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah menyamping dari badan itu. Dan sebagaimana kita jelaskan sebelumnya bahwa tumpuan pada saat sujud itu adalah kepada dua tangan itu. Namun bukan berarti jidat dan hidung tidak menempel, tetap menempel. Seperti itu. Sebagaimana sudah kita contohkan. Dan kemudian hendaknya juga meregangkan kedua kakinya, menjauhkan perut dari kedua paha. Artinya paha kita itu tidak boleh nyatu dengan perut, kecuali misal perutnya besar lain soal. Tetapi andai kata perut besar sekalipun, katakanlah buncit misalkan, kalau dia sujudnya benar, ya kan, posisi jarak antara badan dengan membahasakan itu,
Jadi kalau posisi sujudnya itu betul gitu ya, insya Allah tidak akan mengena ke paha itu. Walaupun kena tidak seberapa. Beda dengan ketika misalkan seorang sujudnya terlalu dekat antara posisi kepala itu dengan paha gitu kan. Agak sedikit ditempelkan. Biasanya tangan pun tidak meregang. Ya kan? Dia agak menyempit begini dan perut cenderung nempel ke paha bagian depannya. Begitu pula paha bagian belakang nempel ke betis. Dan ini sujud yang tidak benar. Yang benar itu dia regang. Coba contohin antum. Kemarin sudah kita contohin itu. Sujud yang benar. Coba. Sama persis seperti umumnya yang dilakukan oleh ikhwan yang sudah kenal sifat sholat Nabi SAW. Nah seperti ini. Walaupun ini kurang ke depan sedikit. Nah, jadi perut tidak menempel dengan paha bagian depan, paha bagian belakang pun tidak nempel ke betis itu. Kemudian tangan meregang. Posisi telapak tangan ini sama persis ketika takbiratul ihram. Baik sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Itu posisi tangannya. Kemudian lantas ia bangun dari sujud sambil membaca takbir hingga duduk dengan sempurna di atas kaki kiri dengan menegakkan kaki kanannya. Yaitu duduk, di sini duduk iftirash. Ya, beliau tidak bahas tentang ik'a, walaupun ik'a itu boleh. Yaitu duduk di atas dua tumit kita. Kalau ini duduk di atas, ya kan? Tumit kiri, di mana pipi kiri pantat kita itu nempel di atas tumit kiri kita. Sementara posisi kaki kanan, ya kan, itu ditegakkan. Lurus ini bagi yang mampu. Wa illa tidak masalah. Kalaupun ditidurin mungkin kena jari jemari kakinya keras misalkan. Lagi seperti petani atau yang kerja keras, biasa di sawah, biasanya kapalan itu tidak bisa dilipat. Jadi pada saat duduk di antara dua sujud atau tahiyat awal atau duduk istirahat, walaupun Imam Syafi'i tidak membahas duduk istirahat. Jadi versi beliau langsung berdiri. Ya mungkin hadis tentang duduk istirahatnya Rasulullah di penghujung akhir hayatnya juga nggak sampai ke beliau. Artinya data itu tidak sampai ke beliau. Jadi beliau tidak ada duduk istirahat itu. Jadi menghadapkan jari jemari kaki itu idealnya ke arah kiblat, khususnya jari kaki kanan itu pada saat duduk iftirash. Kemudian dia katakan dan ia melakukan sujud kedua dengan gerakan yang sama. Ya karena memang Allah SAW perintahkan kepada sahabat ketika dia mengajarkan sholat summasjud, ya kan? Summar fa'ra'saka hatta ta'tadila jalisa, lalu kemudian angkat kepalamu sampai Anda benar-benar tegak lurus ketika duduk itu. Lalu summasjud hatta tatma'inna sajida. Ini untuk kedua kalinya. Lalu kemudian lakukanlah sujud sampai Anda benar-benar tuma'ninah di dalam sujud itu. Posisinya sama persis dengan sujud yang pertama. Summaf'al dzalika fi shalatika kulliha, kata beliau. Lalu kemudian lakukan tata cara sholat semacam ini di semua sholatmu. Artinya di sujud pertama, kedua, rakaat ketiga, keempat sama, enggak ada bedanya. Ya kan? Kemudian setelah duduk, ya kan, istirahat dengan sempurna, lalu bangkit untuk berdiri lagi dengan menjadikan kedua tangan, ya kan, sebagai tumpuan di lantai hingga ia berdiri sempurna. Ya kan, walaupun dalam teks al-umnya sih nggak dapatkan istilah duduk istirahat ini. Kemudian ia tidak mengangkat kedua tangannya saat hendak sujud atau ketika bangun dari sujud. Ya, berdasarkan data yang sampai ke Imam Syafi'i rahimahullahu taala, juga yang dinukil oleh Imam Al-Muzani darinya, bahwa
pada saat mau sujud itu tidak mengangkat tangan. Begitu pula bangun dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Walaupun ada hadis pernah Rasulullah sekali melakukan, sesekali melakukan pengangkatan tangan menjelang sujud. Dan juga pernah pada saat bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Pernah Rasulullah lakukan. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Bangladesh, orang India, Pakistan yang madhabnya itu Hanafi. Ya kan, memang Abu Hanifah meriwayatkan, ya kan, hadis ini dari Rasulullah SAW. Dan mungkin itu tidak sampai, dan ini hadis tidak familiar. Makanya di kita pun jarang sekali orang melakukan pengangkatan tangan, ya kan, pada saat mau sujud, turun mau sujud itu. Begitu pula ketika bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Kemudian lebih lanjut, ya kan, pada rakaat kedua. Jadi tadi pengangkatan pada saat bangkit, kalau versi Imam Syafi'i ditumpukan itu adalah pada tangan beliau berdiri dan kemudian bangkit sebagaimana umumnya. Tetapi tidak sebutkan posisi tangan apakah meregang seperti ini atau ajan. Walaupun yang lebih kuat itu adalah seperti ini. Apa bahasa kita ini? Mengepal ya. Ajan gini. Kemudian pada rakaat kedua, ya kan, ia melakukan hal yang sama sebagaimana di rakaat pertama hingga selesai sujud kedua, kecuali, ya kan, kecuali apa? Kecuali doa istiftah. Doa istiftah itu hanya dibaca di apa? Di awal saja. Adapun ta'awuz, ya kan, kalau berdasarkan pernyataan Imam Syafi'i kemarin itu setiap setiap ketika mau baca Al-Fatihah. Dan ini menjadi pilihan pendapat Imam Ibnu Hazm dan juga Daud Ad-Dhahiri dalam madhab Dhahiri. Dan ada beberapa ulama seperti misalnya Muhammad bin Sirin. Ada 3 seingat saya, Ibnu Jurayd seingat saya juga melakukan ini. Jadi membaca ta'awuz itu setiap rakaat. Bahkan kalau Ibnu Hazm mengatakan itu wajib hukumnya. Ya, alasan sederhana karena firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila Anda ingin membaca Al-Qur'an, hendaklah minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang durjana. Ya kan, bahwa asal dari perintah itu wajib sampai ada dalil yang menyelisihinya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah juga berta'awuz di dalam sholat. Dan yang sampai kepada kita sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, ada 2 redaksi ta'awuz yang sampai kepada kita. Ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi, atau a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Nah, dengan 2 data ini menunjukkan bahwa tidak ada dalil yang memalingkan dari perintah wajibnya apa? Ta'awuz itu. Di samping memang Allah ciptakan setan khusus yang bernama khinzab, ada yang menyebutnya khinzib yang pernah datang pada sahabat mulia Utsman bin Abil As ketika beliau merasa sulit khusyuk di dalam bacaan sholatnya itu, lalu kata Rasulullah, daka syaitonun yuqalu lahu khinzib, itu setan namanya khinzib. Fa idza ahsastahu fata'awwad billahi minhu watful an yasarika salasa. Hadis Muslim. Kalau Anda sudah merasa digoda oleh setan khinzib ini, maka hendaklah Anda minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan meludah ke kiri 3 kali kata beliau. Nah, karena setan ini tidak tahu wujudnya kapan dia datangnya, ya kan, sementara perlindungan, ya kan, tidak bisa kita lakukan kecuali hanya kepada Allah, maka dengan demikian maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali berta'awuz setiap kali kita mau baca Al-Fatihah. Wallahu ta'ala alam. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang mewajibkan ini, walaupun mayoritas mengatakan itu sunnah. Ya kan, kecuali antum barangkali sudah mampu khusyuk di dalam sholat itu. Karena umumnya kita begitu takbir Allahu Akbar, ya kan, kunci yang hilang ketemu, dompet yang hilang ketemu gitu kan. Itu setan insib yang menggoda kita. Wajar kalau kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan semacam ini. Jadi di
rakaat yang kedua sama persis perbuatannya dengan rakaat ya kan pertama, kecuali yang dikecualikan di antaranya adalah apa? Pertama ya tidak takbiratul ihram lagi, walaupun takbir dilakukan namanya bukan takbiratul ihram. Tapi itu takbir intiqal, takbir ya, aba-aba, takbir perpindahan gerakan gitu. Dan juga kita tidak membaca apa? Doa istiftah yang 17 itu. Satu dari 17. Kemudian setelah itu duduk tasyahud pada rakaat kedua. Ya kan? Di atas kaki kiri dengan menegakkan kaki kanan atas sama dengan seperti tadi, yaitu duduk iftirash. Jadi duduk iftirash atau ikka, walaupun beliau tidak menyebutkannya, ya kan? Itu bisa dilakukan pertama pada saat duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk istirahat sebelum berdiri. Kemudian yang ketiga untuk tasyahud awal. Kemudian sesekali untuk sholat yang 2 rakaat. Jadi yang 2 rakaat seperti Jumat, subuh itu boleh tawarruk, boleh iftirash, boleh ik'a. Tapi kalau kita bermakmum dengan seorang imam, maka kita harus melihat kondisi duduknya imam. Kalau imamnya tawarruk, kalau iftirash, walaupun berbeda duduk, kalau kata Syekh Syekh Abdul Razak ya hafizahullah mengatakan ketika ditanya, kata beliau ya tidak mengapa. Karena itu adalah sunnah duduk itu. Tapi afdalnya kalau kita ngikutin imam, sebab Rasulullah katakan innal imam ju'ila liyutamma bihi. Imam itu dibuat untuk diikuti. Ya kan? Fa idza kabbara fakabbiru, ya kan? Bila takbir artinya kita harus ngikutin imam. Jadi kalau posisi imam ketika tahiyat akhir di salat yang 2 rakaat seperti subuh atau Jumat atau salat-salat sunnah lainnya, ya kan? Kalau kita bermakmum nih, maka kemudian sebaiknya kita mengikuti imam, kecuali barangkali karena udzur, ya kan? Karena udzur. Kemudian beliau lebih lanjut mengatakan, dengan membuka telapak tangan kirinya, tidak mengepalkannya di atas paha kiri, dan mengepalkan jari jemari tangan ya kan kanan di atas paha kanan, kecuali jari telunjuk yang disyaratkan ketika membaca tasyahud. Jadi beliau menjelaskan tentang posisi tangan pada saat tasyahud itu. Seperti ini. Nah. Namun ada 2 cara sebenarnya yang dicontohkan Rasulullah. Bisa kita megang di sini seperti ini, atau di atasnya. Ya. Nah, beliau tidak menjelaskan posisi tangan. Posisi tangannya begini. Nah, jadi ini bentuk melingkar seperti ini. Ya. Posisi tangannya begini. Walaupun posisi tangan dah khilaf. Kalau saya Utsaimin disamakan dengan pada saat Rasulullah SAW berdoa ketika khutbah. Kata beliau ke atas. Ada yang seperti ini. Ini memang khilaf. Ya kan, masalah isyarat. Tapi sebagaimana kita jelaskan kemarin, yang lebih kuat adalah hadis yang bersumber dari Zaidah bin Qudamah, salah seorang murid dari Asim bin Kuleb, dari Wa'il bin Hujur, di mana beliau menggerakkan itu jauh lebih kuat. Yang menggerakkannya itu. Jadi enggak pakai isyarat. Walaupun 10 kawannya ya kan mengatakan itu adalah isyarat, dan semua ulama menerima hadis Zaidah bin Qudamah hanya untuk kasus telunjuk ini isyaratnya menggerakkan diganti dengan ditakwil dengan isyarat. Ya kan? Namun yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dengan alasan yang kita sebutkan kemarin 3 sebab itu, lebih kuat adalah yang menggerakkan. Jadi enggak pakai isyarat ke atas ulah ke bawah, tapi dia menggerakkan. Tinggal masalah teknis penggerakannya saja. Ya kan?
Ya, kalau kita ambil dari makna bahasanya, kata yang digunakan adalah fi'il mudhari yuharrik. Ya kan? Ini fi'il muta'addi, di mana butuh orang yang menggerakkan dan butuh objek. Ya kan? Dia butuh objek. Jadi sengaja memang ada unsur penggerakan. Dan fi'il mudhari itu, ya kan? Dia kullu fi'lin yutlabu husuli amalin bi zamanil hadir aw mustaqbal. Yaitu suatu ya perintah atau kerja, kata kerja untuk dilakukan sekarang atau akan datang. Artinya selalu menggerakkan. Makanya digerakkan itu sedari awal kita baca at-tahiyyat ya sampai terakhir selesai. Ya kan, digerakkan. Masalah digerakkan ini kembali kepada Arab lagi. Sepanjang orang melihat kita itu bilang digerakkan telunjuk cukup sebenarnya. Ya, yang penting kita ada unsur menggerakkan. Seperti itu. Dari awal sampai terakhir. Ini khilaf mu'tabar. Taib. Andai kata kemudian antum milih yang isyarat, ya enggak masalah sejatinya. Ya kan, tidak masalah. Antum baik menggerakkan tidak menggerakkan pun sebetulnya tidak masalah, karena itu adalah perkara yang sunnah. Ya kan? Yang paling urgent itu adalah justru tahiyatnya. Ya kan? Bacaan tahiyatnya. Baik, kemudian lebih lanjut beliau katakan, Imam Al-Muzani berpendapat ketika memberi syarat dengan telunjuk hendaknya ia meniatkan dengan ikhlas karena Allah. Ini tambah dari beliau. Jadi menggerakkan itu ikhlas karena Allah, kata beliau. Namun beliau tidak menyebutkan dasarnya apa. Ya kan? Padahal ya kita sholat kita lakukan karena Allah semuanya kan. Adzan. Adzan. Baik. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjut nanti pada insyaallah. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan tentang sifat salatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan tadi kita sudah jelaskan tentang posisi tangan ketika duduk untuk tasyahud awal. Dan kemudian setelah itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melanjutkan sesuai dengan seusai tasyahud awal. Nah, beliau memang tidak menjelaskan di sini tentang tasawuf dalam ringkasannya, namun dalam teks aslinya dalam Al-Um beliau menjelaskan yaitu bacaan tasyahud awal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh beliau dengan sanadnya sampai kepada sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Sahabat mulia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhud kama yu'allimuna al-Qur'an." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami Al-Qur'an. Ya kan? Jadi dituntun sama Rasulullah SAW ketika mengajarin tasyahud ini, menunjukkan bahwa tasyahud ini perkara yang penting di dalam sholat itu. Pakana yakul, Nabi dulu
mengucapkan zikir berikut ini, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun ada tambahan redaksi dalam riwayat Imam Abu Awanah itu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini salah satu dari 6 varian tasyahud ya. Ada dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, ada dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada versinya Abdullah bin Umar, ada versinya Aisyah radhiyallahu anha, ada versinya sahabat mulia Abu Musa al-Asy'ari. Jadi ada 6 varian. Kalau antum mau baca sifat salat nabinya Syalbani rahimahullahu ta'ala yang induknya, buku induknya kan ada 3 jilid tuh, aslinya 3 jilid. Saya tidak tahu yang dicetak Indonesia, sepertinya itu ringkasan dari 3 jilid ini. Dan juga ada yang ringkasnya lagi. Jadi kalau antum mau, saya tidak tahu terjemahan ada apa tidak itu. Jadi buku asli yang 3 jilid sifat sholat Nabi itu sangat lengkap sekali. Jadi ada 6 variasi. Tapi mengambil salah satu dari 6, ya tidak mengapa. Hanya saja memang ada ucapan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud itu. Jadi ada perubahan redaksi, assalamu alaika ayuhan nabi, pasca meninggalnya diganti dengan assalamu alan nabi. Jadi enggak assalamu alaika lagi, assalamu alan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Juga terdapat riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dan sebagian sahabat itu. Namun sebagian ulama kena terjadi perselisihan di antara ya mereka tentang ini. Mereka ada yang menetapkan pada redaksi asalnya. Jadi dari 6 redaksi, dari 6 varian, dari 6 sahabat ini, yang ada perubahan secara tekstual itu dari Abdullah bin Mas'ud saja. Aisyah walaupun ada pernyataan beliau terkait dengan ini perubahan redaksi itu, tetapi dalam teks hadis yang bersumber dari beliau juga menyebutkan assalamu alaika. Ya kan? Jadi selama sahabat melakukan satu di antara 2 ya silahkan saja. Tidak boleh keluar dari 2 pendapat sahabat. Karena mereka lah yang lebih tahu tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah ketika sholat. Dan mereka yang lebih paham tentang pesan tersurat ataupun tersirat dari sabda Nabi SAW. Karena mereka hidup langsung yang bersamai Rasulullah SAW, jauh lebih paham dibanding dengan kita yang datang belakangan ini. Hanya saja ada tambah redaksi di ujung tadi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah versi beliau, ditambah dengan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Imam Syafi'i tidak salah karena beliau meriwayatkan sesuai dengan matan hadis yang sampai kepada beliau dengan sanadnya dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Setelah itu kemudian bersolawat. Walaupun di sini beliau isyarat mengatakan wa bihada naqul. Berdasarkan pendapat ini kami berpendapat demikian kata beliau. Namun beliau juga menyebutkan waqad ruwiyat fit tasyahhud ahaditsun mukhtalifah. Telah diriwayatkan terkait dengan tasyahud ini beberapa hadis yang beragam kata beliau. Kulluha fakana hada ahabbaha ilai.
Ya kan, semuanya, namun yang ini yang paling aku suka, kata beliau. Karena ini yang paling sempurna. Artinya beliau tidak menafikan tasyahud yang lain. Tidak menafikan tasyahud yang lain. Ya selama itu bersumber dari Rasulullah SAW, ya seingat saya itu bersumber dari 6 sahabat tadi, ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Abbas, dan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian setelah itu bersalawat. Nah, salawatnya ini kata beliau adalah wajib. Jadi baca salawat di tahiyat awal itu adalah, walaupun ada sebagian mutaakhirin dari mazhab Syafi'i mengatakan itu sunnah. Kalau Imam Ahmad mengatakan bahwa tahiyat akhir, salawat pada tahiyat akhir itu rukun. Yang pertama adalah sunnah, kata beliau. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan wajib, terlepas dari status hukumnya wajib atau sunnah. Sementara Rasulullah artinya mencontohkan, maka ya kita ngikutin Rasulullah SAW jauh lebih afdal. Adapun redaksi salawat yang beliau bawakan, beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat mulia menuturkan, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaika?" yakni bis shalah. Ya Rasulullah, bagaimana kami harus bersalawat, yaitu ketika di dalam salat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim." Ya kan? Ini yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun di sini ada tambahan redaksi dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, itu ada tambahan innaka hamidum majid. Jadi lengkapnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini juga dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa Imam Syafi'i pun tidak menambah kata Sayyidina itu. Nah, di sini nggak ada kata Sayyidina. Umumnya di kita ditambah dengan kata Sayyidina, sehingga menjadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Padahal dari 7 varian sholawat yang sampai ke kita dari Rasulullah SAW itu nggak ada kata Sayyidina. Dan juga di sini nggak ada kata fil alamin innaka hamidum majid. Ada redaksi dengan tambahan innaka hamidum fil alamin innaka hamidum majid, itu dalam riwayat Muslim itu. Hadisnya mengatakan begini, Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali mubarak ala Muhammad an-nabiyil ummi kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Lihat. Jadi ada 6 variasi. Yang pasti salawat yang kita ucapkan ini ya sebagaimana yang Rasul ajarkan kepada kita. Tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah. Kita ambil 1 dari 7 varian yang ada. Dan yang paling familiar tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
innaka hamidum majid. Jadi tahiyat awal itu sampai situ. Ya kan? Dan juga Imam Syafi'i membawakan hadis nih dari sahabat mulia, ada Ka'ab bin Ujrah, salah satu varian dari sholawat yang ada. Ya kan? Beliau sahabat mulia Ka'ab bin Ujrah ya menuturkan annahu kana yaqul, bahwasanya Nabi SAW dulu yang mengucapkan di dalam salat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Di sini pun enggak ada kata Sayyidina dan juga tidak ada kata fil alamin. Jadi cuma ada 7 varian solawat yang sampai kepada kita. Maka ketika kita diperintahkan untuk bersolawat, ambil salah satu dari 7 varian yang ada, wabil khusus di dalam solat ini, karena ini terkait dengan kekhususan bacaan di mana Rasulullah melarang kita memasukkan sesuatu ke dalam solat yang bukan bagian dari solat. Sebagaimana sabda beliau, inna hadhihi shalah la yaslu bihi syai'un min kalamin nas. Sungguh solat ini tidak boleh disisipi dengan ucapan manusia. Ya kan? Jadi berarti hatta sholawat pun termasuk tasyahud tadi harus redaksinya seperti yang Rasulullah contohkan kepada kita. Tentu sesuai dengan data yang sampai kepada kita. Paling tidak ada 7 varian. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah kemudian untuk tahiyat akhir posisi duduknya tadi adalah tawarruk, umumnya kita tahu. Jadi kita nggak perlu lagi bahas tentang tawarruk. Atau paling antum contohin coba lagi duduk tawarruk biar yang belum tahu jadi tahu. Kalau tadi yang dicontohkan adalah duduk iftirash. Nah ini tawarruk nih. Ya kan? Jadi duduk, mohon maaf kalau tadi pada saat iftirash pipi pantat kiri duduk di atas tumit kiri, sekarang duduk di atas lantai. Di atas tempat kita salat. Sambil kemudian ya kan kaki kirinya itu ditidurin. Kalau istilah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dimasukkan ke bawah kaki kanan dengan posisi ya kan kaki kanan ya kan itu ditegakkan. Ini kok bisa nggak diluruskan itu? Nah begini, ini Masya Allah ini sempurna sekali. Tapi sakit ya. Ini berarti udah nggak muda lagi, paling nggak ada asam urat mungkin. Ya kan? Jadi kalau masih muda itu Masya Allah, syukur jazakallah khair. Ya posisi tangan sama persis sebagaimana saya contohkan tadi. Ini namanya duduk iftirash. Bacaannya sama persis dengan bacaan tahiyat awal tadi. Hanya ditambah dengan bacaan apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini hadis riwayat Imam An-Nasai. Mayoritas ulama mengatakan ini sunnah, tapi Syalbani setelah melihat Rasulullah SAW mengajar, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada sahabat itu sebagaimana mengajarkan kepada mereka Al-Quran gitu ya. Ini menunjukkan ada penekanan ketika ada perhatian khusus dari beliau dan cara mengajarkannya. Sehingga beliau berkesimpulan bahwa doa perlindungan dari yang 4 ini hukumnya wajib kata beliau. Ya kan? Hukumnya wajib. Boleh kita baca minimal sampai situ. Jadi lengkapnya kalau versi Abdullah bin Abbas tadi, at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, assalamu alaika ayuhan nabi, atau versi Abdullah bin Mas'ud, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Walaupun yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi riwayat lain seperti Abu Awanah menyebutkan redaksi tambahan abduhu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru salawat
Ya kan, satu dari 7 variannya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau versinya Ka'ab bin Ujrah tadi. Ya kan, innaka Hamidum Majid di yang pertama itu enggak pakai, baru di terakhirnya innaka Hamidum Majid. Silahkan saja. Karena data yang sampai ke kita seperti itu. Sepanjang ada dalil aman. Ya kan? Karena kita hanya berkewajiban melakukan apa yang kita tahu sesuai dengan ya kan, data yang ada. Yang penting kita nggak buat-buat itu. Artinya redaksinya itu bukan dari diri kita. Nah kemudian setelah itu tahiyat awal sampai situ. Tahiyat akhir ditambah dengan Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya kan? Nah, setelah itu kemudian juga Imam Syafi'i menganjurkan kepada kita untuk berdoa tuh. Karena memang Rasulullah anjurkan kita berdoa sebelum salam, setelah bertauz dari 4 perkara tadi yang sampai ke kita. Juga antum bisa baca dalam sifat salat Nabi punya Syalbani rahimahullahu taala, di situ ada 10 varian doa sebelum salam, itu hukumnya sunnah. Ya satu di antaranya yang paling pendek riwayat Imam Ahmad, Allahumma hasibni hisaban yasira, minimal itu. Ada juga Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya kan? Dan seterusnya. Ada 10 varian yang sampai kepada kita. Lalu setelah itu, ya kan, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kemudian kita mengucapkan salam tuh. Nah di sini Imam Syafi'i berkata terkait dengan doa tadi, jika salat sendirian maka aku tidak membenci bila ia memperpanjang zikir pujian serta doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan doa dikabulkan, karena memang disyariatkan. Ya kan? Setelah itu mengucapkan salam seraya menoleh ke kanan dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu menoleh ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun ke kiri ada hadis yang sampai ke kita dari Rasulullah minimal ya kan Assalamualaikum. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Assalamualaikum. Jadi boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun itu tidak ada nasnya ya. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkannya. Jadi yang sampai ke kita Assalamualaikum warahmatullahi. Ya kan? Sampai terlihat kedua pipinya oleh orang yang ada di belakangnya. Ya kan? Setelah salam, jika ada kaum wanita kata beliau dalam barisan jamaah, maka dia diam sejenak sampai mereka meninggalkan masjid sebelum kaum pria. Setelah itu barulah sang imam beranjak pergi sekehendaknya dari arah kanan atau kiri. Ini Masya Allah bagaimana ya kan tata cara sholat yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya mungkin 99% ya, yang mirip dengan yang Rasulullah contohkan, kecuali dalam masalah isyarat, kemudian peletakan tangan ketika bersedekap, ya kan? Ada bagian yang beliau tidak bahas. Beliau tidak salah dalam hal ini karena memang saya yakin datanya enggak sampai ke beliau. Tetapi berdasarkan pernyataan beliau, ada 2 pernyataan itu yang mengcover kekurangannya ini. Idza shahal hadis bahwa madhabi, apabila hadis itu benar, artinya penisbatan kepada Rasulullah, ya kan, maka itu adalah madhabku. Artinya walaupun beliau pada saat itu tidak menjadikan mungkin hadis itu dhaif yang sampai kepada beliau, ternyata ada jalur lain, ya kan, dari jalur lain yang tidak sampai ke beliau, sehingga kemudian terangkat hadis itu menjadi hasan. Beliau tidak menjadikan dalil pada saat itu karena tidak sampainya data ke beliau, maka ini juga dalil bagi beliau setelah meninggal beliau. Atau keumuman pernyataan beliau, ma astoltu min aslin, tapi khilaf, ya kan? Qaulu Rasulullah, fal qaul Rasulullah, kata beliau. Fala taltafitu ila qauli. Apapun usaha saya dalam menetapkan kaidah hukum atau ya kan dalam menetapkan suatu hukum, kalau di situ ada sabda Nabi menyelisihinya, maka yang betul itu sabda Nabi, kata beliau. Maka jangan lagi gubris pendapatku, kata beliau.
Ya kan? Jadi kalau misalkan ada hadis ini, ternyata yang digunakan oleh beliau dhaif, sebagaimana kemarin peletakan tangan di dada, itu hadisnya mungkar karena menyelisih yang kuat, sehingga pendapat itu ya kan tidak boleh kita pakai. Tetapi berdasarkan komitmen beliau karena ada hadis sahihnya, maka hadis sahih itu madhab beliau kemudian. Ya kan? Walaupun data sebagian tidak sampai kepada beliau, tapi kena pernyataan itu dia berharap andai kata ada hadis yang sahih, itulah madhab beliau, maka mestinya kita yang bermadhab Syafi'i ngikutin dalil, bukan ngikuti beliau. Ya kan seperti itu. Karena itu yang diharapkan oleh beliau. Dengan demikian, alhamdulillah ya kita tahu bagaimana sifat salat al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Mungkin suatu saat kita bahas sifat salatnya Imam Malik, Imam Ahmad, ya kan? Kita lihat sejauh mana kemudian data itu sampai kepada mereka. Dari sini yang menunjukkan kepada kita bahwa masing-masing imam ya tidak ada yang lengkap karena saling satu sama lainnya saling melengkapi, dan harus kita sadari bahwa di saat mereka berijtihad itu ya kan hadis itu belum terkumpul secara sempurna. Ya kan? Di sana cuma ada Muwatta Imam Malik, ada Sahih Az-Zuhri, ada Sahih Ibnu Jurayj gitu ya. Kemudian Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, ada Abu Daud At-Tayalisi yang meninggal setahun sebelum Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian Musnad Imam Ahmad kan belakangan muncul, Muwatta Malik. Ya kan? Apun Musnad Imamul Azam punya Imam Abu Hanifah belum dibukukan, saat itu masih berserakan di kawan-kawannya. Walaupun sekarang kemudian sampai kepada kita, termasuk buku Musnad Imam Syafi'i itu bukan tulisan Imam Syafi'i, tapi tulisan ulama data berikutnya menghimpun dari buku-buku beliau dan juga dari murid-murid beliau. Hadisnya nggak sampai 600 hadis itu. Ya kan? Jadi nggak boleh kita kemudian fanatik atau mewajibkan kepada satu madhab dengan ketidaklengkapan tadi, kan begitu? Seperti itu. Justru kemudian kalau diwajibkan, Imam Syafi'i sendiri mestinya madhabnya apa? Maliki kan, karena beliau muridnya Imam Malik seperti itu. Imam Ahmad juga muridnya Imam Syafi'i, mestinya madhabnya Syafi'i seperti itu. Jadi kita boleh memahami agama ini seperti kita Indonesia melalui tangga madhab Syafi'i, tapi tetap kita berkewajiban mencari tahu dalil yang digunakan oleh beliau. Itulah ittiba. Kalau kita hanya ngikor saja itu nyaman taklid. Nah, kemudian naik level ketika kita tahu dalilnya. Ya, kalau ternyata dalilnya saya, alhamdulillah. Ya kan, kita ngikutin dalil bukan ngikutin Imam Syafi'i ya, tapi kita mendapatkan ilmu itu awalnya dari madhab Syafi'i. Alhamdulillah, kita nggak mengingkari madhab gitu. Ya kan? Dan tidak wajib bermadhab itu. Kalau ada orang mempersoalkan, coba tanya Wahabi itu katanya, apa? Imamnya apa? Imamnya siapa? Ya kan? Pasti mereka nggak bisa jawab. Katanya imamnya Albani. Ya kita mengambil ilmu dari semua orang. Kayaknya dia nggak dengerin ceramah-ceramah di TV-TV gitu ya, di YouTube. Padahal nukilnya dari semua kan. Karena memang kita nggak diwajibkan untuk mengikuti perorangan itu, kita wajib mengikuti kebenaran dari siapapun. Ya kan begitu. Tapi yang namanya itu, bukan ada orang spesialis. Saya lihat ini orang muncul dari awal sampai sekarang itu kerjanya Wahabi aja jualannya. Nggak ada kerjaan lain selain itu. Kenapa nggak nyampein yang hak gitu kan? Kalau perlu kayak gitu dikaji, gimana sih Imam Syafi'i mengajarkan itu? Kan enak kita tahu ilmunya. Padahal kita nggak nyeru kemana-mana, nyeru pada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah ta'ala, mudah-mudahan. Wallahu ta'ala. Ada waktu 10 menit itu tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mengkodok sholat untuk orang tua yang sudah udzur? Seperti duhur dan asar, maghrib dan isya, karena kesulitan berjalan untuk berwudu, dan bagaimana aturan jumlah rakaatnya. Mohon maaf, ini mengkodok untuk orang tua. Ini orang lain yang melakukan atau orang tua tersebut? Orang tua itu. Yang saya pikirkan tadi anaknya yang mewakilinya. Karena untuk orang tua katanya. Pertanyaannya, apakah boleh mengkodok sholat untuk orang tua yang sudah udzur seperti zuhur, asar, maghrib dan isya karena kesulitan berjalan untuk berwudu? Pertama,
Karena beliau termasuk orang yang sakit ini. Andai kata beliau kesulitan karena tidak ada anak barangkali yang menunggu dan kemudian beliau bekerja dan seterusnya, sementara beliau kesulitan untuk berwudu dan seterusnya, maka dalam hal ini kalau memang dia tidak, walaupun ada air dekatnya, tapi beliau tidak mampu ke ke kamar mandi misalkan, maka beliau boleh bertayamum. Ya, dan sholat pada waktunya masing-masing. Dan sholat pada waktunya masing-masing. Jadi nggak boleh kemudian ini diqadha. Ya kan? Jadi tetap pada waktunya masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau misalkan dia sudah sulit bergerak, ya kan? Pertanyaannya bolehkah dijamak kena kesulitan itu? Ya kita tahu bahwa jamak itu alasannya adalah karenanya ada masyaqqah. Ya, kalau memang itu kesulitan bagi beliau untuk bergerak, mungkin mau bangun aja susah, nggak ada yang bangunin dia dan seterusnya, ya kan? Maka boleh lakukan dia jamak. Atau kemudian yang paling Rasulullah sukai terhadap sholatnya orang yang mustahadah, orang yang istihadah itu di akhir waktu duhur misalkan, di awal waktu asar. Tidak menjamaknya, ini disebut dengan jamak suari. Seakan-akan jamak, sejatinya tetap itu tidak jamak. Hanya 1 rakaat misalkan di waktu duhur, 3 rakaat sisa di waktu asar. Langsung asar. Ya kan? Itu boleh itu. Bagi orang yang punya udhur ini. Dan itu sholat yang paling Rasulullah suka untuk wanita mustahadah. Udhurnya kena istihadah kan. Kalau ini udhurnya kena kesulitan bergerak. Andai kata misalkan beliau bisa berwudu tapi bolak-balik ke wudu itu takut beresiko jatuh dan seterusnya, maka beliau menjamak sholat itu tidak mengapa. Kalau misalkan kesulitan. Seperti karena ada udzur itu. Jadi jamak itu boleh bagi mereka yang punya udzur syar'i untuk menjamaknya. Tapi untuk tidak menjamak, ya kan? Dia akan seperti tadi. Jadi sholat di akhir waktu duhur, di awal waktu asar. Itu tidak mengapa. Itu jauh lebih afdal dari melakukan jamak hakiki. Jadi misalkan duhur, asar ditarik ke duhur atau duhur ditarik ke asar. Karena sholat pada waktunya masing-masing itu jauh lebih afdal bagi mereka ini dibanding dengan apa? Menjamaknya. Sebab sholat pada waktunya masing-masing itu wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nisa ayat 103 itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu telah ditetapkan, diwajibkan atas kaum mukminin pada waktu yang telah ditentukan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah taala bahwa salat pada waktunya masing-masing itu wajib hukumnya, ya kecuali yang punya udzur syar'i. Wallahu taala alam. Baik, apabila berdoa setelah salat dengan bersujud, apa hukumnya? Pertanyaannya, dasarnya apa? Ya kan tidak ada. Jadi enggak habis salam misalkan lalu sujud doa di dalamnya. Tidak. Yang dimaksud dalam hadis Muslim itu, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi doa. Hadis Muslim. Tempat komunikasi terdekat antara hamba dan Sang Pencipta pada saat dia sedang sujud, maka perbanyak doa di dalamnya. Itu yang secara praktek Rasulullah lakukan di dalam sholat, bukan di luar sholat. Makanya sampai kepada kita dari Rasulullah SAW itu ada 12 varian doa di dalam sujud. Ini artinya itu dilakukan kapan? Pada saat di luar sholat atau dalam sholat? Di dalam sholat. Jadi kalau ada yang melakukannya di luar sholat, berarti dia salah memahami nas itu. Wallahu ta'ala alam. Bid'ahkah atau boleh saja? Ya bid'ah enggak boleh. Tidak boleh dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Apabila sedang sholat bersin, apakah tetap mengucap alhamdulillah atau tetap teruskan doa? Tidak boleh. Ya kan, karena ada kasus sahabat dalam riwayat Muslim itu ketika beliau bersin, lalu dia bilang alhamdulillah, yang samping bilang yarhamkallah, yang bersih bilang yahdikumullahu islibalak. Ya kan? Setelah selesai sholat Rasulullah tegur mereka.
Lalu kemudian beliau berkata, inna hadhihi shalah la yaslu fihi syai'un min kalamin nas. Sungguh salat ini tidak boleh disisipi dengan ucapan manusia. Walaupun itu sunnah Rasulullah SAW ketika bersin, namun tidak boleh dilakukan ketika di dalam salat. Buktinya Rasulullah menegur mereka. Nah kalau itu pertama kali dan kita nggak tahu, karena ketidaktahuan kita, sah nggak salatnya? Sah, sebagaimana sahabat tadi tidak disuruh ngulang sama beliau. Tapi setelah dikasih tahu di ultimatum, sungguh salat ini tidak boleh disisipi dari ucapan manusia. Setelah kita tahu lalu bersin ngucapin lagi, batal salat. Tapi kalau nggak tahu tidak masalah. Kalau gitu enak tahu apa enak nggak tahu. Wallahu taala alam. Apakah sah salatnya seorang jika rambutnya keluar dari jilbabnya? Apakah orang itu wajib mengulangi salatnya? Kalau keluarnya tidak sengaja, itu tidak mengapa. Ya kan, mungkin nggak sempat. Maka sunnahnya wanita itu rambutnya itu dikepang 3. Sunnahnya dikepang dan tidak boleh digelung seperti punuk onta, itu haram hukumnya karena ada nas hadis terkait dengan ini. Wa ru'usunna ka'asnamil bukhar, ciri-ciri wanita yang tidak mencium bau bau sorga itu diantaranya ketika kepalanya seperti punuk onta. Jadi pakai gelung, pakai konde itu. Enggak boleh. Ya kan? Kalau tidak sengaja mungkin ada sebagian yang keluar, itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Karenanya pada saat sebelum sholat, ya kan? Apalagi kalau mau keluar dari rumah, ya serapi mungkin lah. Kalau mungkin nanti mungkin tertarik atau kemudian kesingkap karena angin dan seterusnya, di luar ikhtiar kita, itu tidak mengapa. Itu Allah maafkan insyaallah ta'ala. Yang masalah itu kalau disengaja. Wallahu ta'ala. Ustaz, saya mau nanya. Saya mau jawab. Apakah sah solatnya seorang sedangkan jilbab yang menutupinya hanya sejadah? Jilbab menutupinya apa? Oh, sedada ini. Di tulisan dokter ke apoteker. Menutupi hanya sedada, dan saat ia melakukan gerakan sholat lengannya terlihat. Nah, batal ini, nggak sah sholatnya. Ya kan? Walau sudah memakai lengan panjang. Tapi gini, pakaian wanita itu idealnya, kalau istilah orang Arab sekarang itu namanya abaya Islamiyah. Ada yang pernah lihat abaya Islamiyah? Jadi kayak kelelawar lebar sekali. Nah, gini. Jadi nggak membentuk tubuhnya. Itu abaya yang sebenarnya. Sekarang masih diperjualbelikan di Arab. Tapi jarang yang beli. Biasanya yang beli itu ustadzah, dosen, atau penjaga Masjid Haram. Pernah lihat kan? Wanita, itulah begitu. Tapi sekarang juga pakai celana mereka. Ya memang udah berubah dunianya. Ya, yang aslinya yang seperti yang umumnya yang dulu kita tahu gitu kan. Mungkin 4 tahun silam. Tapi masih ada sebagian yang pakai masih sempurna itu. Itu yang sebetulnya pakaian wanita itu. Kalaupun tidak misalkan seperti yang dipakai di Indonesia, paling tidak jilbabnya itu ya kan di bawah lutut lah. Agar pada saat dia takbir, dia sujud, itu tidak menyingkap tangannya. Ini bagian atas tangan ini juga bagian dari aurat. Apalagi sampai lengannya kelihatan. Ininya saja kalau terlihat, ini punggung tangan ini, itu enggak sah sholatnya. Karena itu bagian dari aurat. Termasuk juga ada sebagian wanita yang pakai pakaiannya di atas mata kaki, dan ketika pakai kaos kaki itu yang transparan. Ada yang enggak pakai kaos kaki. Itu enggak sah. Sebab yang boleh terlihat itu hanya telapak tangan sama wajah, yang itu disepakati para ulama. Adapun qadam, telapak kaki itu enggak boleh terlihat.
Apalagi tersingkap sampai kemudian ya pangkal betis, ujung betis ya, ujung kaki yang di atas mata kaki itu kelihatan. Ya kan? Bahkan kalau pakai hatta pakai pakai kaos kaki yang transparan, masih kulit dalam terlihat, itu juga nggak dianggap menutupi aurat. Ini hati-hati. Ya kasih tahu pada anak dan istri kita agar mereka, ini tanggung jawab suami ini. Ya kan? Atau kalau pakai mukena, ya katakanlah mukena seperti mukena yang sederhana itu mukenanya orang Malaysia. Di kita ini Masya Allah udah modelnya luar biasa. Udah bertulis, ada berkembang, ada macam-macam itu. Nah kita dihadapkan dengan situasi semacam ini. Kenapa? Karena yang membuat mukena itu rata-rata di luar Islam. Ya kan? Mestinya atau orang muslim tapi yang nggak ngerti ya kan syariat. Ini peluang bisnis bagi antum itu. Ya kan? Peluang bisnis, coba kalau antum misalkan ada yang sesuai dengan standar syar'i, kasih tahu kita. Anak iklannya, anak kasih tahu. Gratis iklannya. Setiap kajian dia kasih tahu. Banyak itu ikhwan alhamdulillah yang punya jilbab, punya apa, enggak apa-apa kita kasih tahu. Kalau mau beli jilbab ke sini, beli jilbab ke sini. Di samping bantu dia supaya dia tambah usahanya, paling tidak ya kan umat Islam tahu standar syar'i seperti apa. Sebab kalau orang yang mengendalikan di luar Islam, dia nggak tahu, dia yang bagi dia yang penting ini mayoritas begini buatlah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bagaimana kalau sholat berjamaah terus kakinya nggak dirapetin? Apakah sholatnya sah? Jadi kita berusaha untuk merapatkan shaf. Fadilahnya sangat besar. Ma min khutwatin a'dhamu ajran kata Rasulullah ma min khutwatin a'dhamu ajran inallah min khutwatin masyah rajulun ila shaffin fasaddaha. Jadi tidak ada langkah yang lebih besar daripada seorang menutup shaf yang kosong. Baik dari belakang ke depan atau dari samping atau dirapatkan. Ya kan sampai Rasulullah katakan la tatrukul furujat lisayatin, jangan kalian membuat celah ya kan untuk setan. Ada sebesar hadap setan itu yang akan menyela di antara shaf itu. Ya kita wajib kemudian merapatkannya. Tapi kalau kemudian kita udah berusaha, yang samping tidak mau, ya sudah, yang penting kita sudah menjalankan kewajiban kita. Kan ada orang yang bisa tidak ngerti, karena jarang sekali tentang shaf itu dibahas dalam kajian-kajian. Ya kan? Jarang sekali dibahas. Ketika saya juga pernah mengalami ketika merapatkan, lari dia, sampai kemudian dia kabur ke sebelah sana sambil ngomel. Bahkan saya pernah ketika manasik haji, ada seorang tuh dia usia 67 tahun beliau itu. Di shaf kedua menjelang subuh itu ribut dengan kawannya. Ya kawannya udah kanan kirinya udah sunnah. Tapi begitu mau dirapatin dia marah-marah. Saya bilang, Pak udah gitu, Bapak lebih baik Bapak paling pojok saja. Oh enggak mau, Islam itu mudah katanya, jangan mempersulit. Kenapa Bapak enggak mau? Ini Rasul yang berintahkan. Kalau kanan kiri saya penyakitan gimana nular ke saya? Beliau marah, kan nggak mungkin kita mau sholat mau debat ya sudah. Yang penting kita sudah ingatkan, kita semua kanan kirinya sudah berusaha untuk merapatkan, Bapak tanggung jawab dosanya. Selesai. Ya kan nggak mungkin, kita nggak sholat subuh nanti. Saat itu sholat subuh, beliau marah-marah itu. Ya kan, inilah pentingnya memberikan arahan kepada orang nggak ngerti. Sebab umumnya sekarang ada model shop yang sudah dicetak oleh mereka khusus itu dibuat jaraknya Masya Allah. Bahkan ada satu masjid di kampus yang isinya itu rata-rata profesor doktor. Itu shopnya itu Masya Allah renggang sekali Pak. Tapi ketika kita mau masuk dia marah tuh. Nyikut. Apa yang mesti kita lakukan? Maksain ke depan berantem. Ya terpaksa, yang penting kita berikhtiar untuk masuk. Tapi kalau dia udah marah, ya kan? Apa yang kita lakukan? Ya kita mundur saja di belakang. Itu shopnya memang dibuat demikian, sesuai dengan jarak. Kan ada jarak itu, apa namanya itu? Karpet khusus tuh. Segitulah kaplingnya dia. Nah itu yang buat juga orang Cina juga. Karpetnya itu. Bukan Cinanya, tapi karena mereka nggak sholat kan. Seperti dibuatlah seperti itu, kapling besar. Jadi sebetulnya di setiap sela orang itu bisa sebenarnya kita masuk gitu. Tapi nggak boleh sama mereka. Saya pernah sekali itu. Satu kampus besar,
Isinya profesor, doktor. Tapi sholatnya ya, sholat bener itu nggak perlu profesor. Tapi wallahu ta'ala alam. Oke. Taib, kalau saat sholat jarinya nggak sengaja kepletek, apa itu maksudnya itu? Apakah sholatnya sah? Kepletek itu apa sih? Hah? Jari, oh ke gini, nggak sengaja, ya nggak masalah. Yang namanya juga tidak disengaja. Atau misalkan ketika bangun kebunyi kan, ya nggak masalah. Wallahu ta'ala alam. Apaan mau nanya, sujud sahwi itu kan katanya sebelum salam. Maksud di sini tahiyat akhir dulu, terus sujud, baru salam, atau gimana Ustaz? Sujud sahwi itu bisa sebelum, bisa sudah salam. Ada 6 hadis yang sampai ke kita dari Rasulullah SAW. Sebelum salam, pernah Rasulullah SAW lakukan ketika pernah sholat lupa tahiyat awal. Ya kan? Lalu kemudian para sahabat itu menunggu Rasulullah SAW pada saat itu salam. Ternyata beliau nggak salam. Sebelum salam ya. Setelah bacaan tahiyat akhir selesai, lalu kemudian lakukan sujud 2 kali. Bacaannya apa? Bacaannya ada bacaan sujud. Adapun bacaan subhana man la yanamu wa la yaswi itu bukan bacaan sujud sahwi. Ini enggak ada hadisnya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Talkhisul Khabirnya. Itu bukan hadis dan itu enggak boleh dibaca karena itu bukan bagian dari bacaan salat. Nah, adapun kemudian setelah salam pernah Rasulullah SAW melakukan itu ketika kurang rakaat dan juga pernah lebih rakaat. Nah, setelah nambah rakaat yang kurang, misalkan kurang 2 ditambah 2 kurang 1 tambah 1. Setelah selesai salam baru kemudian beliau takbir lakukan sujud 2 kali. Baru kemudian salam lagi. Kalau lebih rakaat duduk seperti tahiyat akhir, ya kan? Kemudian dia salam, lalu kemudian sujud, ya kan? Sujud 2 kali, kemudian setelah itu salam lagi. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi bisa sebelum, bisa sesudahnya. Wallahu ta'ala alam. Apakah ada kehidupan di bumi sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi? Ini pertanyaan kalaupun dijawab enggak ada artinya juga. Ya kan? Saya tidak tahu. Tetapi yang pasti Nabi Adam adalah yang pertama. Ya kan? Apakah kita bisa mengubah takdir kita sendiri? Nah, kalau takdir ini bisa. Kalau yang pertama, ya kan? Yang saya tahu wallahu ta'ala alam tidak ada kehidupan manusia selain karena awal orang itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi pertanyaan ini muncul panjang lah. Bagaimana dengan perkataan malaikat itu seakan-akan menggambarkan ada sebelumnya kehidupan? Wallahu ta'ala alam. Yang pasti manusia pertama diciptakan di bumi adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu yang harus kita yakini. Kalau para ilmuwan mengatakan oh ada dinosaurus, ada ini, ada itu. Kan itu dugaan saja kan. Kita harus lebih percaya kepada nas Al-Quran yang dipastikan kebenarannya. Ketika kita menerima Al-Quran sebagai kitab suci yang tidak ada campur tangan manusia, berarti konsekuensinya kita harus menerima semua informasi yang ada di dalamnya. Oh ya kan? Bukan kita meyakini kemudian sebagian kita terima, sebagian kita tolak. Enggak. Kita harus terima, ya kan, 100%. Nah, adapun kemudian berubah takdir bisa. Pertama kita dudukkan dulu, ada qada, ada qadar, ya kan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ketika disandingkan makna qada dan qadar itu, takdir itu adalah sesuatu ketetapan Allah yang belum terjadi, ya kan. Tapi kalau sudah terjadi seperti kita sekarang jadi cowok itu namanya qada, ketetapan Allah.
Tapi ketika dipisah penyebutan antara qada dan qadar maknanya sama. Takdir ya qada ya takdir. Nah, kalau pertanyaan antum ini, bisakah takdir kita dirubah? Takdir di sini bisa bermakna qada juga kan? Takdir di sini maknanya adalah sesuatu yang belum terjadi. Itu bisa dirubah. Kita sebelum lahir, Allah tentukan bagi kita perbuatan yang akan kita lakukan. Ya kan? Allah tentukan rezeki kita, kaya, miskin kita, sehatnya kapan, sakitnya kapan, sudah tentuin semua itu. Lalu kemudian ditentukan ajal kita, berapa lama kita hidup di dunia. Kisaran 60-70 tahun. Kemudian yang keempat juga Allah tentukan akhir dari sebuah perjalanan hidup. Syaqiyun am sa'id. Ya kan, sengsara atau bahagia. Usul khatim atau husnul khatim istilah kita. Sudah Allah tentukan. Namun ini bukan harga mati. Ini masih bisa dirubah dengan dua hal. Ya kan? Pertama dengan ikhtiar maksimal. Bukankah Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai mereka sendiri berubah nasibnya. Kalau antum pengen kaya, kita nggak tahu takdir kita kaya atau miskin, ya Pak tidak? Tapi wajib kita berikhtiar, akhdul asbab itu wajib. Jangan kemudian kita hanya bagaimana sebagian orang hanya ngitung tasbih aja dikir di masjid. Nggak kerja sama sekali. Itu nggak boleh dalam Islam. Bukan kalau Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qudiyatis shalah fantashiru bil wabtaghu min fadlillah. Apabila salat itu telah dilakukan, kalian bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah aja dagang. Rasulullah SAW juga pengembala kambing. Para sahabat itu pebisnis. Ya kan? 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga pengusaha kaya. Padahal mereka orang-orang hebat kan di dunia kaya raya, di akhirat ada jaminan surga. Jadi kaya itu harus diikhtiarin. Ya kan? Kalau kita sudah maksimal, ya sudah memang takdirnya situ. Tapi jangan berhenti kemudian berusaha. Nah, di samping ikhtiar maksimal, yang kedua adalah berdoa. Sebab Rasulullah katakan la yurdal qadaru illa doa. Tidak ada yang bisa nolak takdir itu kecuali doa. Maka di samping ikhtiar maksimal, kita berdoa. Ya kan? Mungkin ikhtiarnya belum maksimal, maka berdoa sehingga Allah mudahkan. Tapi kalau kemudian sudah ikhtiar maksimal, berdoa juga sudah lakukan, bersabar. Ya kan? Ada hikmah di balik itu. Jangan sampai kemudian ada orang yang Masya Allah mungkin berikhtiar maksimal, dia buat habis itu dia punya harta, dia bangun rumah. Ada kawan saya kasus tsunami itu. Bila Masya Allah besar dibuat 3 di pinggir pantai. Lalu dia baru menikmati, itu baru hitungan pekanan dia selesai finishingnya itu. Kemudian terjadilah tsunami. Seluruh anggota keluarganya meninggal kecuali beliau. Itu pun digiling cerita sama air itu sampai ke lantai 3 rumahnya. Alhamdulillah beliau selamat walaupun sudah benyuk semua itu. Bapak ibunya meninggal, adik-adiknya semua kakaknya meninggal. Nih kan, dikasih harta melimpah ruah, habis saja sekejap kan. Kata beliau enggak ada artinya harta itu. Ketika dihadapkan di situasi seperti itu. Tapi harta juga penting. Tuh bangun masjid, ya kan. Makanya 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu pengusaha kaya dijamin masuk. Kenapa? Karena mereka tahu, ya kan, kewajiban mereka yang ada dalam harta mereka. Jangan seperti Qarun, Masya Allah. Hartanya sampai ke Jakarta, begitu kita gali sumur di belakang rumah ada emas, hartanya Qarun sampai ke Jakarta tuh hartanya. Walaupun itu hanya istilah gitu ya. Tapi di mana Qarun pada akhirnya? Neraka juga kan. Ya, jadi kalau kita kaya soleh alhamdulillah, miskin soleh alhamdulillah. Jauh lebih baik itu adalah miskin soleh dibanding dengan kaya toleh. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Oke. Saya kira cukup. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.